Warnanya cantik sekali. Penasaran guys, pengen gua adu nih ya sama Samsung Galaxy kayak S24 Ultra yang Xiaomi Indonesia ngegas banget di awal tahun 2024 ini dengan ngerilis banyak device ya. Mulai dari ada sister brandnya Poco yang kemarin ngerilis 3 device sekaligus ya. Poco M6 Pro, X6 dan juga X6 Pro. Harganya juga lumayan bikin geleng-geleng dan ada beberapa bahkan yang goib katanya udah sold out. Kemudian juga Redmi ada nih di sini, ada Redmi Note 13 Pro 5G yang bakal kita unboxing, bakal kita testing. Plus Xiaomi juga masih ada katanya Xiaomi 14 yang bakal dirilis juga flagshipnya mereka. Jadi seru banget di tahun ini. Yang mana TKDN-nya juga kalau bisa lihat ya, mungkin semua tadi udah ada dibahas sama Daniel kemarin di video seharian bersama Poco X6. Kalian cek aja nanti di akhir video setelah nonton video unboxingnya. Karena di video kali ini kita bakal unboxing, itu seru banget. Bakal kita testing ya si Redmi Note 13 ini, terutama di kameranya yang pakai sensor 200 megapiksel. Yes, nanti kita bakal adu sama kedua HP flagship ya, yang mana si Samsung ini S24 Ultra pakai 200 megapiksel juga. Tapi iPhone juga nggak bakal kalah kan, walaupun cuma 48 megapiksel. So, kita cek aja langsung di video kali ini. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita mulai, gue mau infoin dulu kalau kalian pengen beli gadget, elektronik, aksesoris, apapun itu, make sure dicek dulu ke blibli.com. Karena di Blibli itu ada fitur free retur selama 15 hari ya. Jadi, misalnya barang yang kalian terima itu boxnya rusak lah, atau barangnya nggak berfungsi sesuai deskripsi, itu bisa kalian retur, bisa kalian kembaliin ya. Nah, pengembalian pun semua gratis, ada total 7 metode yang bisa kalian lakuin juga, mulai dari ada return spotnya Blibli, bisa juga di drop di JNE, Indomaret, bisa juga lewat jasa penjemputan selama daerah kalian ya tercakup dalam daerah penjemputannya Blibli tadi. Returnya tadi juga again semuanya gratis, tis tanpa dipungut biaya, semua di cover sama Blibli. Dan gak lupa juga beli di Blibli semuanya pasti ori tanpa tipu-tipu. Oke, jadi ini dia Redmi Note 13 Pro ini yang varian warna namanya Aurora Purple. Katanya nanti akan ada 3 warna ya, ada yang purple, ada yang ocean teal, warna agak biru kehijauan, sama warna hitam. Yang menarik di sini adalah desain kameranya nih yang gue lihat agak cantik nih ya, menarik banget. Ada pembagian kayak ada aksen dibagi 3 kayak gitu. Nanti kita lihat detailnya gimana. Dan ini unit resmi Indonesia ya, jadi ada logo Xiaomi buatan Indonesianya nih. Oke, di bagian belakang ada specs detailnya. Garansi 15 bulan ya untuk perangkat dan yada. Kemudian spek utama nih di bagian bawah ada pertama ultra clear 200 megapiksel kamera with OIS. Kemudian sebelahnya layar 1,5K 120 Hz AMOLED display, immersive viewing with ultra thin bezels ya. Nah, itu tadi juga desain bezelnya juga mulai menipis. Dan ada chipsetnya Snapdragon 7S Gen 2. Ada 67 watt turbo charging, baterai 5100 mAh, ada naik sedikit, dan ini dia nih yang menarik, secure in-screen fingerprint sensor. Dan ya, untuk isi-isinya masih ada charger, masih ada kabel, dan lain-lain. Dan variannya yang kita pakai ini adalah yang 8256 GB, dibuatnya di site Nusa Persada di Batam. Dan yes, untuk variannya memang cuma satu ini aja, 8256 GB, walaupun di luar negeri itu kalau nggak salah ada yang varian 512 GB. Jadi itu nggak masuk ke Indonesia. Yes, masih ada kartu terima kasihnya ya. Kita buka kotaknya dulu nih ya. Yes, ada SIM ejector, buku manual juga. Kemudian dapat case. Nah, sekarang ada tren perubahan nih di bagian case-nya ya. Yang biasanya case transparan, sekarang itu dapat case yang lebih proper kali ya. Ini ya, biasa cuma kayak silikon transparan yang biasanya menguning, sekarang jadi warna abu-abu kehitaman gitu. Dan tetap ada brandingan Redmi-nya nih. Nah, ini untuk frame kameranya, cukup besar juga ya. Dan ini dia untuk HP-nya. Kok plastiknya agak loose begini ya? Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak se-loose ini. Tuh ya, kayak agak agak murah berasanya gitu. Jadi cuma nanti kita cek. Ada charger, masih kurang lebih sama ya. 67 watt untuk chargernya, dan kabelnya juga masih USB-A ke Type-C. So, here we go. Di depannya sama aja ya kurang lebih ya, kameranya, layarnya, dan lain-lain. Dan plastiknya ya, kenapa kayak gini ya, kayak plastik elektronik murah, tapi ya udah kita lihat nih. Wow, oke, nice. Warnanya cantik ya. Kayak ada touch of blue-nya di bagian kamera. Dan ada ya sensor 200 megapiksel tulisannya. Tapi bukan yang ini ya.
kamera utamanya kayaknya yang gede, ini harusnya yang lubangnya gede, ini lubangnya agak kecil kan. Jadi ada kamera utama 200 megapiksel, ultra wide, sama kamera makro yang masih ada entah kenapa, dan lubang flashnya ada di bawah. Alright, cantik nih ya finishingnya, doff atau matte ya. Jadi nggak gitu gampang nempel fingerprint, enak. Warnanya cantik sekali yang Aurora Purple ini. Frame-nya juga warnanya ungu ya, jadinya ya sesuai dengan nama warnanya juga. Bagian bawah ada lubang USB Type-C, ada SIM tray. SIM tray-nya berapa nih? Coba. Nah, untuk SIM tray-nya ini udah dual SIM aja ya, nggak bisa pakai micro SD lagi, dan ada seal karet di sini karena memang si Redmi Note 13 Pro ini juga punya IP rating IP54, jadi bakalan aman kena cipratan air gitu-gitu. Nah, di bagian atas masih ada headphone jack 3,5 mm, jadi aman ya, dan infrared buat remote ya, infrared blaster masih ada juga di sini, dan ada lubang speaker yang artinya dia bakal ada stereo speaker. Oke, di samping kanan ada tombol power dan juga tombol volume rockernya. Dan tombol powernya ini sekarang udah nggak ada fingerprint sensornya lagi karena fingerprint sensornya udah ada di layar. Nanti kita cobain. Oke, kita pakein case-nya nih. Nah, jadi case-nya juga enak nih, bahan karetnya tuh yang matte juga, jadi nggak gampang nempel fingerprint ya, kayak yang silikon-silikon biasa. Dan ya, coverage-nya juga semua oke ya, lubang-lubangnya semua juga ketutup dengan jelas nih, presisinya juga bagus. Kita hidupin ya. Alright, here we go. Sudah dihidupkan. Dan udah ada screen protector ya, walaupun gue bingung nih, kayaknya agak kurang precise nggak sih? Kelihatan nggak tuh? Ya, tuh lubang kameranya. Ada sedikit space, ya sedikit banget. Dan masih pakai MIUI 14, belum Xiaomi HyperOS. Kayaknya yang Redmi Note sebelumnya itu udah dapat HyperOS ya mulai ya. Dan yang ini masih MIUI 14 ya, mungkin nanti bakal dapat update. So ya, kita setup dulu. I'll be back. A few inches later. Here we go. MIUI 14 masih kurang lebih sama jadi ya. Nah, kita cek sekali lewat aja deh ke bawah. Save. Nah, ini dia MIUI Global 14.0.1 ya, jadi belum ada update untuk HyperOS, cuma mungkin coming soon. Storage untuk standar 256 ini terpakai 32,8 GB, jadi masih sisa sekitar 200 lebih. Dan untuk Android-nya udah Android 13. Tapi sebenarnya juga MIUI sama HyperOS tuh beda-bedanya tipis-tipis sih ya. Banyak yang bilang bahkan cuma beda nama doang gitu. Oke, satu. Tadi kita juga udah pasang si on-screen fingerprint. Jadi kita coba tes demo aja nih sebentar ya. Tuh ada logo sekarang di sini, kita tinggal tekan aja. There you go. Cuma jempol gue lagi agak-agak sini, kulitnya pada lepas semua. Jadi kadang gue ngerasa on-screen fingerprint jadi agak susah kalau kulit jempol kita lagi nggak bener gitu. Sekali lagi ya. There you go. Jadi cukup cepat untuk kecepatan baca sensornya. Ya, jadi yang modelan ada sinar LED gitu ya. There you go. Kalau kalian hidupin lebih cepat, tapi kalau dalam mode mati, ini kita mesti kayak agak nunggu sedikit gitu. Oke, ya gitu ya perbedaannya ya. Tuh, kalau kita hidupin sama pas posisi mati. Tuh, jadi ada kayak jeda sedikit gitu. Rasanya moga-moga bisa dipoles lewat software. Lanjut, nah sekarang kita cek ke bagian aplikasi. Nah, cukup banyak aplikasi yang udah di-install ya, pre-install. Ada yang lain-lain dari Instagram gitu-gitu sempat ditanyain pas kita setup. Jadi ya bloatware-nya ya cukup standar lah ya, standarnya Xiaomi. Dan ya kayak gue bilang, kalau kalian yang banyak pakai aplikasi-aplikasi bawaan gini, itu pasti akan ada iklannya. Gue sendiri jarang pakai aplikasinya, jadi menurut gue ya iklannya belum mengganggu banget, cuma ya itu bakalan ada gitu. Nggak cuma di Xiaomi dong kok, semua merek HP itu akan ada iklannya kalau kalian pakai aplikasi yang kayak mereka sediain gitu. Kan buat ngiklanin diri mereka juga. Kadang-kadang seperti itu. Lanjut, nah sekarang kita cek ke bagian kamera. Nah ini yang gue penasaran nih ya. Karena ada metode baru, yaitu mode baru 200 megapiksel. Yes, dan inilah yang gue penasaran guys, pengen gue adu nih ya sama Samsung Galaxy kayak S24 Ultra yang pakai sensor 200 megapiksel juga. Cuma yang gue baca adalah sensor yang dipakai di sini tuh sensornya Samsung ISOCELL HP3.
ya. Sedangkan yang dipakai sama S24 Ultra itu bukan yang HP3 ini, beda jadi ya. Kalau nggak salah ini HP25X. Kalau yang dipakai di Samsung Galaxy S23 Ultra itu dia pakai HP2. Jadi ini sensor yang dibikin Samsung cuma beda ya sama sensor yang dipakai di smartphone flagship mereka. Tapi perbedaannya seperti apa? Nah, sekarang gue bakal cek bareng-bareng. Gue akan foto-foto dulu nih ya ke bawah. Nanti gue akan balik lagi. Oh ya, lupa. Itu juga nanti gue akan adu sama iPhone 15 Pro Max. Let's go. Oke, gue udah foto-foto tadi pakai si Redmi Note 13 Pro, iPhone 15 Pro Max, S24 Ultra ya. Ya kesannya memang nggak adil ya, tapi kita uji lah gimana sekarang smartphone mid-range itu value-nya kan dia berani ngasih, Xiaomi berani ngasih 200 megapiksel ya, kita tunjukin ya. Nah ini hasilnya agak menarik sih, kita lihat ya. Oke, nah ini dia ketiga fotonya, tapi gue nggak tunjukin dulu ya mana yang HP-nya apa, biar kalian yang nebak dulu aja. Nah ini gue pakai full sensor. Ya, jadi di Redmi Note 13 Pro ini 200 megapiksel, di Samsung ini 200 megapiksel, dan di iPhone ini 48 megapiksel aja. Cuma fun fact, file terbesar adalah iPhone dengan 60-an megabyte per satu foto ya. Di urutan kedua ada Redmi Note 13 Pro dengan sekitar 30-an megabyte, dan yang paling kecil file size-nya adalah di Samsung Galaxy S24 Ultra dengan 24, hampir 25 megabyte. Nah, footage dari iPhone gue mesti convert dulu dari formatnya DNG ke JPEG, baru gue bisa masukin nih ke sini ya, biar jadi sama rata. Oke, lanjut ke close-up-nya nih. Nah, kalian bisa lihat nih kira-kira mana yang iPhone, mana yang Xiaomi, mana yang Samsung. Oke, gue kasih tau dulu aja mana yang iPhone ya, mungkin kalian bisa tebak. Yes, yang paling kiri adalah yang iPhone, karena kalian bisa lihat dia agak ngeblur ya, karena yes, megapikselnya kan paling kecil ya, jadi dia nggak dapet detail dengan maksimal nih. Sedangkan ya nomor 2 dan nomor 3 bisa ya si Android tadi dengan 200 megapiksel, detailnya lebih dapet ya, logo bakso jawirnya lebih sharp, lebih tajam ya, sedangkan di iPhone tadi lebih udah soft ya, udah nggak dapet lagi detailnya nih. Nah, tapi yang mana yang Redmi Note 13 Pro, yang mana yang Samsung? Gua review yang Redmi dulu aja ya. Yang Redmi adalah yang tengah, yes, jadi yang Redmi itu yang warna merahnya nih agak off ya, jadinya agak ke orange-orangean kayak gitu. Cuma dari segi detail harus gue bilang masih dapet. Sedangkan di Samsung ini agak over sharpening ya. Kayak garis-garisnya kalian bisa lihat tuh dia agak berlebihan, sedangkan si Xiaomi itu nggak terlalu over sharpening. Cuma warnanya aja nih yang sayangnya masih off. Cuma ya, again, well done ya, HP 4 jutaan bisa menyaingi ya smartphone flagship 20 jutaan gitu loh. Ya udah, itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua nih, yang mana gue tes juga untuk portrait mode-nya. Dan ya sekarang bisa lihat di sini, ini dia hasilnya ya. Nah, kira-kira mana yang iPhone, mana yang Samsung, mana yang Redmi. Ya, kita mulai dari yang iPhone dulu aja. Yang iPhone adalah yang paling kanan. Nah, yes, iPhone ini warnanya menurut gue agak pucet ya. Ya, kalau kalian lihat dari segi skin tone-nya itu kurang appealing. Sedangkan yang Samsung dan yang Redmi kira-kira yang mana kalian bisa tebak ya. Yang tengah ini kan kayak depth of field-nya tuh kayak ekstrim banget ya, sedangkan detail-detail pohonnya udah kurang dapet. Tapi di foto yang pertama sama yang foto yang ketiga, yang iPhone itu kalian masih bisa lihat itu pohon. Ya mungkin kalian semua tahu kira-kira mana yang Redmi. Ya udah ketebak lah ya, yang Redmi adalah yang tengah. Ya, tapi walaupun demikian, gue harus bilang secara foto muka, dia kayak lebih balance gitu ya, skin tone ya. Kalau kita zoom nih, kita crop ke arah muka, dia kayak lebih rapih gitu ya, lebih netral, nggak terlalu over process kayak gitu loh ya. Gue lebih suka sih, jujur aja, yang hasil jepretan Redmi. Cuma memang background-nya aja nih yang terlalu ekstrim. Mungkin karena sensornya juga processing image-nya dia kurang bisa dapet dynamic range yang tinggi, ya jadi semua jadi blown out putih kayak gitu. Sedangkan di iPhone sama di Samsung itu kalian masih bisa dapat langit yang biru ya, daun-daun kecil itu masih dapat. Sedangkan di Xiaomi ini gue coba edit dari smartphone-nya untuk gue kurangin blurnya, itu pun birunya masih kurang bisa gue dapetin, biru di awan yang ada di HP-HP flagship ya. Nah itulah pembedanya ya. Jadi processing image yang ada di chipnya itu nggak segahar mungkin ya, nggak seganas, nggak sekencang yang ada di smartphone flagship. Makanya dia dapat datanya cukup terbatas. Yang penting mukanya aja gitu, kayak rapih gitu kan. Itu kan tujuan dari foto portrait. Itu yang mereka kayak kompromikan. Nah terakhir,
Nah, foto yang tricky banget ini foto low light ya, foto yang cahayanya sedikit. Ini kita ada lampu sebenarnya di belakang tapi lampunya ke arah meja, sedangkan si box yang kita pegang ini tuh gelap posisinya. Nah, ini hasilnya. Dan ya, ini sebenarnya kalau kalian lihat ada yang berbeda sendiri ya. Yang tengah nih ya, yang tengah white balance-nya biru banget, yang agak off dibandingkan sama yang kiri dan yang ujung. Jadi ya mungkin gue bisa langsung aja bilang yang tengah ini adalah Redmi Note 13 Pro. Yes, jadi ya mungkin salah satu juga kalau kalian cari kelemahannya dari smartphone mid-range ya ini processing data dari sensornya mungkin nggak sekencang yang ada di iPhone ataupun yang ada di Samsung gitu ya. Mereka bisa mendapatkan processing natural banget ya, warnanya sesuai gitu kan. Walaupun yang iPhone agak sedikit biru, yang Samsung agak sedikit warm, tapi Redmi yang agak off. Tapi dari segi detail harus gue bilang ya 11-12 lah ya, nggak terlalu signifikan banget. Paling Redmi gue mesti edit sedikit, kayak white balance-nya gue harus netralin biar dia nggak terlalu biru. Dari segi detail ya hampir oke. Cuma ya balik lagi, itu dia perbedaan yang kerasa ketika kalian foto dengan smartphone flagship dengan smartphone mid-range. Walaupun sensornya juga udah 200 megapiksel sekalipun. Oke, jadi itu tadi kurang lebih perbandingan ya dari si Redmi Note 13 Pro versus ya the big guys ya, smartphone flagship. Yang mana ya harus gue bilang performance-nya masih bisa diacungin jempol lah, layak diapresiasi gitu ya. Buat harganya yang affordable kan, buat kalian yang terjangkau, ini udah bisa ngasih foto yang tadi bisa nge-crop jauh dengan 200 megapikselnya, portraitnya juga oke, dan low light-nya ya masih di-tweak sedikit, tapi overall masih bisa diandelin lah si kameranya ini. Oke, kelar bahas kamera, gue mau bahas sedikit saudaranya yang tadi kita sempat mention di awal ya, Poco X6 dan juga ada X6 Pro. Ya, yang X6 sendiri, ini kalau gue cek sebenarnya, gue tuh pertama kali pegang si Poco X6, terus gue cek detail, ternyata spesifikasi mereka ini tuh 11-12 ya, chipsetnya sama Snapdragon 7S Gen 2, dari segi performance juga jadi kurang lebih sama. Perbedaan utamanya adalah cuma di bagian kamera aja. Ya, yang mana tadi si Redmi sendiri dia pakai 200 megapiksel kamera, Poco ini cuma 64 megapiksel. Jadi ya pembeda utamanya ada di sana di bagian kamera. Dan iya, kalau kita lihat harga juga si Poco X6 ini dijual di harga 3999 ya. Jadi 4 juta. Sedangkan si Redmi Note sendiri memang waktu gua shoot video ini belum keluar harganya, tapi gue tebakannya bakalan kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya ya. Redmi Note 12 Pro 5G yang harganya di sekitar 4,5 juta rupiah. Dan yang mana si Poco ini juga punya si Poco X6 Pro yang harganya itu ada di 4,999. Jadi kayak 4 juta, 4,5 juta, 5 juta gitu. Jadi Xiaomi bisa dibilang positioningnya cukup jelas ya. Buat kalian yang pengen performance tapi harga hemat ya ada si Poco X6. Kalau kalian pengen performance dan kamera ada si Redmi Note 13 Pro 5G. Dan kalau kalian pengen performance lebih kencang lagi ya ada si Poco X6 Pro 5G. Tapi kalau gue sendiri, ya gue harus bilang yang ditawarkan sama Xiaomi di Redmi Note 13 Pro 5G ini menarik banget tahun ini ya, karena banyak-banyak fitur-fitur yang baru. Seperti pertama, desainnya cakep ya, lebih modern, lebih cantik gitu ya. Di kelas mid-range kayaknya ini yang paling cantik so far menurut gue. Kemudian kameranya tadi 200 megapiksel juga, itu jadi salah satu valid key selling point banget. Ketiga, dari segi fitur, itu juga tadi ya on-screen fingerprint, dia juga udah ada IP54 water resistant, juga layarnya dapat upgrade yang banyak banget ya, Gorilla Glass Victus, dia juga udah pakai panel AMOLED resolusinya 1,5K, dan gak lupa secara performance juga upgrade juga ya dari generasi sebelumnya, yang mana sekarang udah pakai Snapdragon 7S Gen 2, yang kalau gue share sedikit nih hasil AnTuTu benchmarknya dibandingkan sama Redmi Note 12 Pro 5G, ya peningkatannya oke banget. So yes, kalau gue sih balik lagi ditanya beli atau enggak, menurut gue worth banget to buy kalau gue punya duit 4,5 juta ya. Paling ini bisa jadi shortlist utama saat ini, terutama di tahun 2024 masih awal. Tapi ya gue rasa tahun ini bakalan seru buat kelas mid-range karena ya persaingannya bakal ketat ya. Xiaomi udah ngegas duluan dengan smartphone yang oke ya, kualitasnya oke, harganya oke, dan ya tidak sabar menunggu smartphone-smartphone lain ya. Samsung mungkin ya, Oppo, Vivo juga coming soon. Thank you semua yang udah nonton. Gimana pendapat kalian? Tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol, subscribe, dan hidupin notification-nya. Itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for your time, and I'll see you guys on the next video. Ciao!